Jalan sini ya lewat. Ya, karena Kan kalau orang kan. sudah dalam posisi distrik itu masih sangat terbatas. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Jalan sini ya lewat. Ya, karena kalau orang kan. ya harus muter di ini sabuk merah nih Pak. Nah ini Pak. Pak Kova harus ke sini. Ini yang jalan yang kuning ini. Terjebak di sini tuh. Pak Gubernur Ada yang videonya saya lihat. Ya. Kalau ini dalam perbaikan kita sih kemarin juga dari sini, cuman kalau buat rombongan sulit. Ya, mobil 16 4x4. Ini terus ini juga dibangun Pak, Motain, terus Dinas Mota Masin dalam perbaikan jembatan putus 2 di sini sama 1 besar di Malaka. Dekat Betun selatan sedikit, jembatan Benenai juga putus, sama bendung Benenainya kan juga jebol. Sekarang sudah kita perbaiki. Yang tinggal tadi seperti disampaikan Bapak tadi, yang ini yang belum kita perbaiki. Kalau di luar wewenang kami Pak. Mungkin nanti. Oh, ini sudah kita perbaiki semua Bu. Sudah. Ini sudah. Tinggal ini sudah sudah dalam posisi udah 80%-an dah. Akhir tahunnya selesai semua. Ini kita bikin jalan lingkar ini sekarang dalam ini bisa tahu. Ini proyek kita sabuk merah Pak. Kita kode kita sabuk merah gitu ya. Antara sini sama sini? Sini belum Pak, karena ini provinsi Pak. Dari Motain kayaknya baru sampai di Wini ya, pelabuhan. Izin Pak Bupati. Ya. Pak Bupati. Agus. Ya. Pak Bupati Thomas dari Jakarta Kementerian. Mbak Anissa masuk dalam tim pengawas pembangunan. Terima kasih telah datang. Kemudian beliau sendiri berusaha untuk datang pada tanggal 4, 5, 6. Saya sudah mendapat laporan dari bahkan juga Pak Agus nanti menyampaikan apa hal perlu yang dibutuhkan ataupun informasi karena kami berdua nanti. Kami akan bawa ini dalam bentuk laporan ke sana. Baik. Ya. Jadi ini kondisi seperti di sini. Ya. Kalau di sini baik ini hanya selama COVID ini kan perdagangan di sana lockdown, kemudian ya arus barang, arus kendaraan tidak seperti biasa, tetapi masih berjalan. Hanya ada beberapa perbatasan, tapi selama ini baik ya. Mungkin karena dalam kapasitas kita ada beberapa hal yang perlu misalnya Bapak mau sampaikan pada kami juga dalam hal pelaksanaan pembangunan perbatasan. Iya, kalau pembangunan perbatasan kemarin yang pertama pengamanan. Jadi kemarin Pamtas perbatasan ini baru akan tukar. Jadi sudah 9 bulan bertugas, mereka akan satu memang masyarakat, pembangunan masyarakat di daerah perbatasan, jadi infrastruktur beberapa daerah, kemudian ya rumah, infrastruktur yang lain, distrik itu masih sangat terbatas. Laporannya ada semua, sebentar malam nanti saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua menyangkut pengamanan perbatasan ini kan ada memang, tetapi selama ini tidak terlalu masalah, hanya beberapa hal mungkin membawa barang-barangnya untuk berjualan di batas itu saja. Saya waktu itu bicara dengan Pak Gubernur juga, ya kita maklum karena mereka hanya untuk hidup saja, bukan peran, supaya jangan sampai ada pergeseran, hilangnya patok dari beberapa patok di perbatasan itu yang hilang gitu. Nah kemudian juga ada pengurangan pos di 2 tempat, personil yang hari ini 400
nanti dengan berkurangnya 2 pos perbatasan yang dikurangi, personelnya juga kurang. Nah, memang tidak gampang mengamani perbatasan ini, termasuk kerjasama lintas sektor dan lain-lain untuk mengamankan perbatasan ini. Ya, kami pemerintah daerah juga berusaha untuk membangun di perbatasan ini, terutama perumahan, ya, pertanian, peternakan, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di situ. Kesehatan, alhamdulillah, di Kabupaten Dewa ini kita sudah mencapai universal health coverage yang seluruh. Nah, kami punya program prioritas juga itu, jadi kami sementara ini ya ini kesehatan, pendidikan. Kalau pendidikan gimana? Pendidikan daerah ini memang sebagian besar kami hanya 8 tahun, artinya hampir sebagian besar putus sekolah. Pendidikan dengan online ini juga kita kesulitan karena akses jaringan dan lain-lain, listrik, ya, sehingga kami setelah menyelesaikan ini mungkin kurikulum kita duduk bersama dengan sekolah-sekolah ini, karena nanti ini akan ketinggalan jauh sekali, orang tidak sekolah ini, ya COVID juga kita vaksin sudah menuju 60% di sini, dan mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa mencapai 70-80%. Nanti malam pendidikan juga dianggap Pak ya? Pendidikan ini masalah besar di sini, karena ya terus terang saja ini kita perlu bantuan satu listrik, jaringan kalau kita mau belajar online ini, internet, karena itu masalah besar. Nah, masalahnya ya dalam pemantauan saya lihat di Infocom ini daerah ini dinilai sudah cukup jaringannya, padahal banyak sekali daerah jaringan yang tidak bisa di sana. Padahal justru daerah perbatasan Daerah ini sebenarnya perbatasan. mendapat prioritas. Iya. Ya, waktu itu saya protes karena pada saat memberikan jaringan itu kok kami tidak diberikan gitu, karena menurut penilaian mereka katanya sudah cukup, padahal Nah itu ini nanti masalah itu Pak Bupati bisa nanti angkat, disampaikan. karena kebetulan saya kan di Komisi 10 Pak Bupati. Nah itu nanti Ya, kami terima kasih ini dari ini banyak sehingga persoalan ya. iya, jalan ini yang banyak cukup baik. Masalah infrastruktur. Iya. Iya, infrastruktur. Iya, infrastruktur. Iya. Pak Bupati bisa memberikan masukan pada kami nanti. Iya. Sudah dikerjakan Iya. apa yang sedang dikerjakan, apa yang belum Iya, dikerjakan. nanti malam saya Bisa presentasikan. supaya kami tahu duduk permasalahannya untuk disampaikan ke atas. Baik. Jadi ya beberapa jalan di desa, di kampung, di daerah perbatasan yang ya kalau jalan yang jalur sabuk merah ini sih ini sudah bagus sekali. Tetapi beberapa jalan penghubung untuk mencapai sabuk merahnya itu yang memang harus kami sampaikan. Kira-kira yang dari mana? Nanti kita lihat di sana, saya tidak hafal semua, tetapi nanti malam kita sampaikan. Iya, saya kira begitu ya. Bapak, izin Pak. Pas lintas batas. Jadi jadi orang-orang di sini dimudahkan untuk menggunakan pas lintas batas saja supaya bisa memudahkan perlintasan. Ya, Bapak, terkait dengan tinjauannya di perbatasan ini dari sarana dan prasarana serta hal lainnya ini seperti apa Bapak melihat ya? Kalau saya melihat fasilitas yang sudah ada di sini sudah cukup baik. Namun ada penjelasan sedikit bahwa terjadi kelambanan dalam kegiatan di sini karena masalah COVID. Negara seberang ternyata memperlakukan pengetatan masalah COVID-19 sehingga ada terjadi kegiatan yang terhambat karena itu. Jadi sebenarnya kita sudah cukup lah kalau saya lihat fasilitas yang ada di sekitar. Baik dari sisi keamanan dan sumber daya keamanannya seperti apa nih Pak? Kalau dari segi keamanannya sampai saat ini yang kami ketahui bahwa bisa terkontrol dengan baik. Apa yang disampaikan Pak Bupati tadi bahwa kalaupun terjadi pergantian ada sedikit hambatan psikologis saja Pak saya rasa. Ya. Kalau ini karena mereka SOP-nya sama semua. Ya. Yang pelaku pengamanan perbatasan. Ya, kedepannya apa yang DPR akan lakukan nantinya Pak terkait dengan tinjauan ini nanti? Kami masih melihat nanti sekitar malam ada pemaparan daripada Pak Bupati mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Dari situ kita akan mengambil poin itu saya bersama Ibu Anita akan melaporkan kepada Ketua Tim Pengawasan Pembangunan untuk perbatasan di Jakarta nanti sebagai temuan yang kita dapat di lapangan. Ibu tadi terkait dengan masalah pendidikan ini kan dari segi teknologi dan infrastruktur jaringan. Ya tadi baru sedikit sekali Pak Bupati memberitahukan bahwa masih banyak sekali kekurangan ya
Padahal sebetulnya daerah-daerah perbatasan seperti ini harusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Apalagi kita bicara mengenai internet ya. Nah, apalagi sekarang dengan masalah COVID yang sudah hampir 2 tahun ini kan sangat merugikan anak-anak kita karena mereka sudah tidak sekolah. Nah, kalau tidak ada internet lagi bagaimana? Nah, ini jadi bukan daerah perbatasan, bukan menjadi prioritas, malah jadi tertinggal. Jadi saya berharap supaya Pak Bupati sebentar malam ini ada pemaparan dibuka semua supaya apa yang menjadi temuan saya juga, kebetulan saya di Komisi 10 di bidang pendidikan, bisa kita dorong itu anggarannya dari berbagai macam keperluan itu. Sehingga wilayah 3T ini Iya, juga 3T khususnya dapat perbatasan diperhatikan. memang harusnya dapat perhatian khusus ya, prioritas. Dari semua pendidikan, infrastruktur, semuanya tuh prioritas yang namanya perbatasan itu. Makanya nanti kita Pak, dari kerjaan ini Iya. kementerian seperti apa nih jalur menuju ke sini deh tadi Pak? Baik, jadi untuk ke Belu sampai sini ini kita kan melewati jalur jalan nasional utama di Pulau Timur ini dari Kupang sampai ke Belu lewat Soe ke Fabenanu. Kemudian kita juga memprioritaskan jalan perbatasan yang kita sebut sabuk merah ya, baik yang di Enklav Oipoli maupun dari Motain, Henes, Motamasin itu kita prioritaskan, mudah-mudahan tahun depan semua tuntas bagus. Jadi buat kita perbatasan ini prioritas Pak, karena sesuai dengan program Pak Presiden juga untuk pembangunan PLBN ini juga Cipta Karya semua melalui Direktur Cipta Karya PLBN juga sekarang semua kita bangun mulai dari Yetetkun, Sota sampai perbatasan-perbatasan di Kalimantan yang di sini juga semua dibangun oleh Kementerian BUMN. Sehingga roda perekonomian dapat berjalan lancar Ya, Pak ya. roda perekonomian dapat berjalan lancar dan berikutnya juga yang cukup penting tadi kita diskusi Pak, yaitu harga diri bangsa ini. Jadi ya, kelihatan berbeda lah pokoknya perbatasan kita ya saat ini. Terima kasih.